Oke. Shalom saudara-saudara. Pada saat ini kita akan mempelajari pasal 2 dari buku saya mengatasi masalah hidup. Kita akan berbicara bagaimana orang-orang meresponi hambatan-hambatan dalam hidup kita, dalam hidup mereka. Mari saya ajak kita tundukkan kepala sebentar. Terima kasih Tuhan, kami akan mempelajari firman-Mu lagi untuk menjadi pedoman bagi hidup kami. Kalau kami menghadapi hambatan, halangan, sesuatu yang kami inginkan tidak tercapai dan kami frustrasi, apa yang harus kami lakukan? Kami akan mempelajarinya dari firman-Mu. Roh Kudus ajarlah kami karena kami siap untuk Engkau ajar, Engkau didik, Engkau latih sendiri yang akan kami gunakan dalam pelayanan di ladang-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa ini. Amin. Jadi saudara-saudara kita akan bicara tentang respons terhadap hambatan. Next. Kita melihat bahwa dalam hidup ini tidak semua yang kita inginkan, yang kita ingin dambakan, yang ingin kita capai itu akan tercapai. Dan kalau tidak tercapai, kita akan biasanya frustrasi, kecewa, bahkan bisa putus asa. Nah, pertanyaannya apa yang harus kita lakukan? Bagaimana kita membimbing jemaat kita yang sedang mengalami frustrasi atau kecewa atau putus asa ini karena harapan mereka tidak tercapai, impian mereka gagal dan mereka mengalami putus asa. Next. Next. Nah, frustrasi, semua orang akan mengalami frustrasi. Karena tidak semua keinginan, impian, hasrat kita tercapai. Next. Kita akan mengalami kegagalan-kegagalan. Itu hal yang biasa dalam hidup ini. Kegagalan akan banyak terjadi dalam hidup kita. Tapi bagaimana respons kita menanggapi kegagalan atau frustrasi, tujuan yang tidak tercapai itu. Next. Hambatan yang menyebabkan kita tidak bisa mencapai sasaran kita. Next. Ini gambaran orang yang frustrasi yang merenung, ini patung yang terkenal ini di Eropa. Next. Jadi kita memimpikan mendambakan sesuatu tetapi next. Tujuan, keinginan, kehendak kita yang kita dambakan itu tidak tercapai. Kenapa itu tidak tercapai? Next. Pertama, realistis enggak keinginan kita itu? Tujuan kita, kehendak kita itu masuk akal enggak? Atau sama seperti kata pepatah itu, si cebol merindukan bulan. Udah pendek kecil mau mencapai bulan, bagaimana bisa? Next. Kalau keinginan kita itu tidak realistis, tentunya tidak akan bisa tercapai. Next. Nah, ini bintang film terkenal. Mau mendambakan dia, wah asik ya kalau saya punya istri seperti dia ya. Tapi kita itu, siapa kita ini? Orang dusun, tidak berpendidikan, tidak berpenampilan yang luar biasa, tidak ada duit, tidak ada karir, tidak ada prestasi. Bagaimana? Seperti si cebol itu mau merindukan bulan. Gimana saya mendambakan seorang bintang film? Pasti akan gagal sebab keinginan kita itu tidak realistis. Tidak masuk akal. Next. Atau saya ingin berkelimpahan dengan uang. Tidur bantalnya uang. Sedangkan saya tidak punya kemampuan, pendidikan tidak memadai untuk bisa mencapai, kecerdasan tidak memadai untuk bisa mengumpulkan uang begitu banyaknya. Ini tentunya keinginan yang tidak realistis, cenderung tidak akan tercapai. Next.
Atau kita punya money tree, di rumah kita itu kita punya money tree. Kita butuh uang tinggal cabut aja daunnya pohon uang itu. Karena kita memang banyak uangnya. Tentunya kalau ini bisa tidak masuk akal kalau kita kembali tadi ya, seperti tadi ya. Kita tidak punya kemampuan, tidak punya malas belajar, malas berprestasi, malas kerja, malas bergumul untuk kesuksesan dalam hidup ini. Tidak akan kita punya money tree seperti itu, pohon uang itu ya. Next. Wah, kita mendapatkan rumah yang mewah begitu ya. Rumah yang gede, rumah bertingkat, 3 kamar bawah, 3 kamar atas. Wah, asik ya. Tapi kita sendiri kembali seperti si cebol menindukkan bulan itu. Tidak punya kemampuan untuk menghasilkan uang untuk membeli rumah mewah seperti ini. Kita tidak punya kecerdasan. Otak kita tidak memadai untuk bisa mendapatkan rumah mewah seperti itu. Next. Atau mobil. Bukan saja mobil di atas itu mobil keluarga. Kita pengen juga di samping itu punya mobil balap, punya moge yang gede-gede, yang mahal-mahal itu. Mungkin tujuan atau keinginan ini tidak realistis. Kita lihat orang lain pakai mobil moge yang besar, motor yang gede seperti itu ya. Suaranya heboh begitu ya. Bum 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 bum. Kita ingin, tapi kita tidak punya kemampuan untuk membelinya. Itu keinginan yang terhambat, tidak akan tercapai. Dan kalau kita tidak bisa mencapainya, kita jadi frustrasi, gagal, marah, bahkan mungkin putus asa. Next. Wah, kita punya pesawat terbang sendiri. Atau kita cukup kaya untuk tiap bulan bisa keluar negeri, terbang kemana-mana. Wah, asik ya. Asik ya kalau saya punya pesawat pribadi seperti itu ya. Nah, itu impian yang mungkin tidak masuk akal, tidak realistis. Di luar kemampuan kita untuk menjangkaunya. Next. Atau kita jadi dokter. Kita pingin kita jadi dokter yang sukses. Sedangkan dari SMP, SMA aja sudah kelihatan kita itu malas belajar. Kita tidak mau mengunci diri di kamar untuk belajar. Kita lebih senang minum-minum dengan teman-teman, bercanda dengan teman-teman sampai tengah malam, atau kita berlomba naik motor, ngebut di jalan. Gimana kita bisa mencapai tujuan kita kalau kita tidak mau belajar? Untuk lulus SMA aja sudah susah sekali. Bagaimana kita bisa masuk ke perguruan tinggi, masuk sekolah kedokteran 5-6 tahun lagi untuk mencapai sasaran yang tidak masuk akal itu. Karena kita malas, kita mau jadi dokter yang terkenal. Wah, asik ya kalau saya jadi dokter ya, uang mengalir berlimpah ya, saya dipandang orang dan sebagainya, tapi kita tidak punya kemampuan atau kita tidak mau menyediakan kemampuan itu dengan bermalas-malasan saja. Next. Atau wah, saya ingin jadi keluarga yang sukses. Saya sendiri sukses, anak saya juga akan sukses. Kita akan jadi keluarga bahagia. Tapi kita tidak mau berusaha keras untuk mencapai sasaran itu. Next. Punya kedudukan tinggi. Ya, kita ingin mencapai sesuatu, tapi kita tidak menyediakan langkah-langkah untuk mencapai. Kita tidak mau melangkah untuk mencapai sasaran itu. Next. Wah, saya ingin lulus S3, S2, ataupun S1, sarjana. Tapi kembali, tidak punya kemampuan belajar atau tidak punya kemampuan berpikir cerdas, tidak punya kemampuan untuk mendisiplin diri kita sendiri, pegang buku terus-menerus. Mudah tergoda dengan godaan teman-teman yang ngajak kita ngebut
atau minum-minum atau main judi. Tentunya tidak akan tercapai itu tujuan itu. Next. Next. Jadi ini adalah tujuan, keinginan atau kehendak kita, sasarannya. Seperti kalau kita mau panah gitu ya, melepaskan anak panah menuju sasarannya. Tapi next. Ini arah kita mau mencapai sasaran atau tujuan itu. Next. Next. Tujuan itu bisa juga buruk. Tujuan tadi tidak realistis yang sudah kita bahas, tapi juga ada tujuan-tujuan yang buruk yang sebaiknya, terutama kita sebagai orang Kristen, sebaiknya tidak tercapai. Saya ingin menikmati berapa istri sekaligus. Tentunya bagi orang Kristen hanya monogami, tidak bisa poligami, tidak bisa punya satu istri 5 tahun, tinggalkan untuk dapat istri kedua, atau bersama-sama memiliki 2 istri, 3 istri, 4 istri, dan seterusnya. Tidak mungkin itu. Itu tujuan yang buruk dan sebaiknya tidak tercapai. Sebagai orang beriman kita percaya sebaiknya tidak tercapai itu. Next. Ya ini ya. Saya punya 2 istri. Wah asiknya ya. Kalau punya 2 istri ya. Next. Jadi tujuan itu tidak baik. Next. Tapi ada juga tujuan-tujuan sebetulnya masuk akal. Saya ingin keluarga yang bahagia. Saya ingin papa mama saya menyediakan keluarga yang bahagia. Saya ingin papa mama saya orang tua yang akur, yang tidak berantem terus seperti ini. Tapi kok tidak tercapai ya, kok berantem terus ya. Saya ingin punya bapak yang mengasihi saya, tapi bapak saya kok kejam ya, kok suka main pukul ya. Saya ingin punya mama yang contoh model yang baik, tapi mama saya kok males, mama saya kok matre, mama saya kok terpukau dengan segala keindahan duniawi, pakaian, tas dan sebagainya. Sehingga papa dan mama berantem terus karena uang papa selalu habis. Tujuan keinginan saya hidup di dalam keluarga atau dibesarkan dalam keluarga yang bahagia itu tidak tercapai. Sebenarnya tujuan itu realistis. Kita semua menginginkan punya keluarga yang bahagia, tapi sering tidak tercapai karena orang lain, karena papa mama selalu berantem, karena papa yang kejam, karena mama yang tidak bertanggung jawab, yang cerewet, yang marah terus. Tentunya tidak akan tercapai tujuan itu. Next. Jadi ada tujuan yang baik, tapi khusus bagi kita tidak tercapai. Allah saja yang tahu. Saya mau jadi pendeta, saya mau jadi hamba Tuhan. Itu kan tujuan yang baik ya. Tapi mungkin tidak dalam kehendak Allah. Hanya Allah yang tahu. Kenapa saya ingin punya karir yang baik sebagai hamba Tuhan, kenapa tidak bisa tercapai ya? Kita tidak tahu kenapanya. Hanya Allah saja yang tahu kehendaknya bagi kita. Saya mau jadi dokter, saya akan melayani umat warga negara sekitar saya. Dan dengan anugerah Allah saya akan jadi dokter yang baik. Saya ingin jadi dokter yang baik. Tapi entah kenapa tidak tercapai itu. Tidak tercapai. Walaupun keinginan itu adalah keinginan yang baik. Hanya Allah saja yang tahu. Hanya Allah saja yang tahu dalam kemahatauannya bahwa saya tidak akan pernah jadi dokter yang baik, yang berhasil. Next. Nah, jadi ada hambatan. Kita menginginkan sesuatu yang tidak realistis, pasti ada hambatan. Kita menginginkan sesuatu sampai sasaran yang buruk, diharapkan ada hambatan. Tapi juga mungkin sasaran kita itu baik, tapi entah kenapa dalam kemahatauan Allah, dalam anugerah Allah, Allah tidak memberikan
keinginan yang baik itu tidak akan tercapai, tidak sampai tercapai. Jadi ada hambatan dinding yang tebal begitu ya, sehingga saya tidak bisa mencapai tujuan keinginan atau kehendak saya itu. Kalau menghadapi hambatan itu lalu apa? Apa yang bisa kita lakukan? Next. Kita bisa memberi respons. Ya tentunya pertama kita kecewa ya, karena kita ingin sesuatu tapi tidak tercapai. Tapi responsnya apa? Responsnya bisa ke atas, positif, atau responsnya bisa ke bawah, negatif. Ada dua kemungkinan ini. Next. Jadi bisa ke bawah seperti itu. Respons kita waktu menghadapi kekecewaan atau tidak tercapai, tidak sampai sasarannya, kita memberi respons yang negatif yang ke bawah itu. Respons kita negatif, tambah terpuruk lagi. Kita sudah tidak mencapai sasaran atau hambatan karena ada hambatan itu, tapi respons kita justru negatif. Next. Tapi kita juga bisa, dan dengan anugerah pertolongan Allah kita bisa memberi respons yang positif, yang ke atas itu. Dan itu yang diharapkan. Next. Jadi diharapkan kita memberi respons positif. Jadi ketika kita mencapai suatu hambatan, suatu dinding yang tebal, menyebabkan kita tidak bisa mencapai sasaran, kita bisa ke bawah atau bisa kita ke atas. Memberi respons negatif ataupun memberi respons positif. Nah, diharapkan kita tentunya memberi respons positif. Nanti kita akan pelajari lebih lanjut apa itu respons negatif dan respons positif. Next. Nah, kita pelajari lebih dahulu respons negatif, respons yang buruk menghadapi hambatan. Kita lihat ini cerita dalam cerita ladang Nabot. Dalam 1 Raja-Raja pasal 21 ayat 1 sampai 19. Next. Nah, kita melihat Raja Ahab, istananya besar. Ada tetangga-tetangganya di sekitar istananya itu. Salah satu tetangganya adalah tanah yang luas. Tapi miliknya tetangga yang namanya Nabot itu. Yang punya ditanami dengan kebun anggur. Nah, Raja Ahab menginginkan itu, menginginkan tanah tetangganya itu. Tapi Nabot mengatakan, no, nggak bisa, itu tanah pusaka, tanah nenek moyang, saya tidak bisa berikan kepada raja, itu milik pusaka keluarga saya tidak bisa berikan. Jadi menghadapi hambatan, keinginan Nabot adalah menikmati ladang Nabot tetangganya itu, tapi Nabot mengatakan no, tidak. Nah, apa responsnya kalau saudara membaca dalam 1 Raja-Raja 21 itu, ya kemudian masuk dalam kamarnya, murung, nggak mau makan, tidur aja di tempat tidur, tertelungkup gitu, nyesel. Tentunya adalah respons negatif. Dia menginginkan ladang Nabot, tapi ada hambatan, tidak bisa mencapainya, responsnya udah ngambek, nggak mau berfungsi lagi sebagai raja, nggak mau makan, nggak mau bangun, murung aja di tempat tidur. Nah kalau saudara baca ceritanya, kemudian istrinya, Yezebel, terkenal sebagai wanita yang buruk, istri daripada Raja Ahab ini. Yezebel kemudian gunakan otaknya untuk curang. Ayo kita fitnah. Saya akan fitnah si Nabot itu. Supaya Nabot dibunuh. Supaya Nabot dihukum mati. Dan tanahnya bisa saya berikan kepada suami saya. Suamiku. Kan beres. Itu tentunya respons negatif yang parah sekali. Waktu suami istri itu menginginkan ladang tetangganya. Tidak terjadi hambatan. Nabot tidak mau jual, tidak mau beli, tidak mau ditukar dengan tanah yang lebih luas, lebih baik, lebih indah. Tapi Yezebel bukan saja Raja Ahab memberi respons negatif dengan murung, dengan ngambek, tidak mau keluar kamar, tidak mau makan, tidak mau berfungsi sebagai raja. Istrinya lebih parah lagi. Ayo kita fitnah Nabot itu.
adakan suatu persekutuan atau pertemuan, lalu disuruh 2 orang untuk memfitnah dia, ya menghina raja, menghina Allah, ya karena dia difitnah begitu, walaupun Nabot mengatakan tidak, saya tidak melakukan itu, tapi fitnahan saksi, 2 orang saksi yang ditentukan oleh Isabel itu, akhirnya dia dihukum mati. Setelah dihukum mati, ya tanah yang luas itu tidak ada yang punya. Gampang aja diambil. Istri Jezebel ini, yang jahat ini, mempersembahkan tanah itu kepada suaminya. Dan suaminya, Raja Ahab seperti anak-anak. Begitu dapat mainannya, dapat barang yang diinginkan, langsung keluar dari kamarnya, berhenti ngambek, mau makan lagi, mau sukaria lagi. Karena dia sudah mendapatkan barang yang diinginkan, mainan yang diinginkannya itu. Tapi dengan cara yang curang. Dan langsung firman Allah dijatuhkan, hukumannya dijatuhkan. Dia akan mati juga seperti Nabot. Nanti darahnya akan dijilat-jilat oleh anjing. Nah, kita melihat ini ya, contoh yang negatif ini. Next. Contoh respons negatif. Next. Haman. Haman juga seperti itu. Orang nomor 2 dalam kerajaan dari Raja Ahasveros, Persia. Dia angkat kedudukannya begitu tinggi. Dan Raja menetapkan kalau Haman lewat, semua orang harus tunduk sama dia. Harus menghormati. Jadi dia diberi kedudukan orang nomor 2 di seluruh kerajaan Babilonia itu. Dan Raja memerintahkan semua orang harus tunduk kepada dia kalau dia lewat. Wah, asik ya. Menikmati hormat daripada seluruh orang, seluruh negara, orang di seluruh negara, kecuali 1 orang aja, rajanya sendiri, Ahasveros, tidak perlu tunduk kepada dia. Wah, dia nikmati itu. Tapi nah, tiap kali dia lewat itu semua orang pada tunduk di hadapan dia. Semua orang pada tunduk. Tapi kemudian orang-orang lihat, kok ada 1 orang yang nggak mau tunduk ya. Dia duduk aja, dia cuek aja. Waktu Haman lewat dia cuek aja. Dia nggak mau berdiri, dia nggak mau tundukkan diri kepada Haman itu. Orang-orang mulai penasaran. Siapa ini? Siapa ini? Siapa ini? Oh, Mordekai. Orang Yahudi. Orang tawanan sebetulnya. Orang buangan. Orang Yahudi sedang dibuang di Babilonia waktu itu ya. Berhari-hari mereka itu lihat. Haman sendiri nggak lihat. Dia tidak tahu bahwa Ahasveros tidak mau tunduk kepada dia. Tapi orang-orang pada lihat. Penduduk yang lain pada lihat bahwa si Mordekai itu tidak mau tunduk kepada Haman. Dan mereka mulai keluar jahatnya. Gimana kita gosok-gosok ya. Dibikin panas ini si Haman ini. Dan Haman dibisikin. Kamu tahu nggak? Bukan seluruh orang, seluruh rakyat tunduk kepadamu. Ada 1 orang yang tidak mau tunduk kepadamu. Siapa? Namanya Mordekai. Di mana? Itu kalau Bapak masuk ke istana raja, Bapak akan lewat pintu gerbang. Di situ ada seorang namanya Mordekai. Nggak mau berdiri, nggak mau tunduk, nggak mau membungkuk, menyatakan hormat kepada Bapak. Oh iya, ada orang seperti itu ya. Ya. Haman sebetulnya tidak tahu. Jadi tiap hari dia lewat, semua orang tunduk, 99,9999% semua pada tunduk, tapi 0,0001 tidak mau tunduk. 1 orang aja nggak mau tunduk, tapi dia nggak tahu tentunya. Dia lihat semua orang pada tunduk. Dia tidak lihat si Mordekai. Jadi dia senang aja keluar masuk istana raja, keluar masuk halaman istana, nggak ada masalah. Tapi begitu dia diberitahu oleh orang-orang yang panas-panasin dia itu, ada orang duduk itu, lihat di pintu gerbang tuh, nggak mau berdiri, nggak mau bongkok kepada engkau, tidak mau menunduk, tidak mau menghormati engkau. Langsung dia sadar begitu, tiap kali dia lewat gerbang istana, dia lihat, oh iya ya, ada si Mordekai, semua orang pada tunduk, hanya 1 orang saja tidak mau tunduk. Panas dia. Siapa sih dia? Oh, Mordekai. Siapa dia Mordekai? Ya orang Yahudi. Ya orang buangan. Kok berani orang buangan tidak
melanggar perintah raja untuk tunduk menghormati aku. Dia jadi panas. Nah, kita baca di dalam next. Ini Mordekai ya. Tiap kali jalan itu orang ada pengawalnya naik kuda kebesarannya dan orang menghormati dia. Tapi ada satu orang yang tidak mau menghormati dia. Si Mordekai ini, si orang Yahudi ini. Paman daripada Esther ini. Next. Nah, kalau saudara baca ceritanya, suatu hari Haman itu bangun, sukacita. Wah, asik ya. Saya nomor 2. Wah, kedudukan saya tinggi ya. Dari seluruh kerajaan saya orang nomor 2, hanya di bawah raja aja. Wah, asik ya. Dan dia siul-siul mungkin nyanyi-nyanyi naik kereta kudanya menuju ke kantornya di istana raja. Tapi begitu dia mendekati gerbang istana raja, dia ingat, ada orang yang tidak mau tunduk kepada dia. Dia ingat, langsung dia cari. Dia lihat Mordekai itu duduk aja, cuekin dia. Gak mau berdiri, gak mau kasih hormat sama dia. Wah, dia tambah panas. Dia mau masuk itu gak jadi masuk. Keretanya balik, pulang ke rumah. Saudara baca ceritanya, kemudian dia adakan pesta. Panggil istrinya, panggil teman-temannya. Dia mulai membanggakan. Saya, saudara-saudara, saya orang sukses. Saya orang nomor 2. Bahkan Permaisuri Esther akan mengadakan pesta. Hanya saya sama Baginda Raja aja. Kami berdua aja yang diundang. Tidak ada orang lain seluruh Babilonia yang diundang. Kecuali saya sama Baginda Raja yang adalah suaminya. Wah, hebat saya ini. Lihat, anak-anak saya banyak. Ini anak-anak laki saya banyak ini. Wah, hebat. Tapi kemudian dia mengatakan begini. Tapi ada satu orang, 99,999% orang seluruh Babilonia, seluruh negara itu tunduk kalau dia lewat. Tapi ada satu orang, 0,00001%, dia tidak mau tunduk. Namanya Mordekai. Selama aku lihat Mordekai itu cuma tunduk, hatiku panas. Aku tidak bahagia walaupun kedudukannya nomor 2 di seluruh kerajaan ini. Aku tidak puas, aku tidak bahagia. Gak terima ini. Aku tidak bisa tidur, tidak enak makan selama lihat si Mordekai itu. Si orang Yahudi itu tidak mau tunduk. Hanya karena satu orang aja. Keinginannya 100%. Kecuali mungkin Baginda Raja tidak tunduk kepada dia. Tapi itu keinginannya sebetulnya tidak realistis ya. Tapi dia punya keinginan itu waktu itu tidak tercapai. Hanya satu orang aja yang nggak mau tunduk. Langsung itu ada hambatan tebal. Tidak seluruh orang Babilonia tunduk kepada dia, menghormati dia selain Baginda Raja. Tapi ada satu orang lain lagi. Dan saya tidak akan bahagia. Saya harus bunuh dia. Dan teman-temannya, istrinya usulin, gantung aja sih Mordekai. Gantung aja. Tapi dia nggak puas. Hanya satu orang aja digantung. Seluruh orang Yahudi harus dihukum mati juga. Dan si Mordekai harus kita bikin tiang gantungannya yang tinggi ya, supaya dia digantung di situ ya. Saudara melihat seorang yang kekuasaannya besar, kedudukannya tinggi, mencapai semuanya, tapi ada satu sasaran, satu titik aja tidak tercapai, ada hambatan, langsung dia itu down, langsung dia itu putus asa, kecewa, marah, dendam, dan pingin bunuh si Mordekai. Respons negatif yang luar biasa. Kalau saudara baca cerita selanjutnya, oleh pertolongan Allah menyelamatkan Haman. Allah menyelamatkan Mordekai. Bahkan Haman yang nanti digantung di tiang gantungan yang dia bikin sendiri untuk si Mordekai itu. Dia sendiri yang digantung. Karena Allah berperkara. Allah menyelamatkan Haman dan Allah menyelamatkan Mordekai dan menyelamatkan orang-orang Yahudi di seluruh kerajaan Babilonia tidak jadi dihabisin oleh Haman. Next. Nah, dalam hidup ini kita akan lihat orang-orang yang seperti Haman.
punya sasaran, tapi ada hambatan tebal, tidak bisa mencapai sasarannya, dan responnya bukan positif baik, tapi responnya turun ke bawah, negatif. Seorang pengusaha kaya, ini kasus yang sungguh-sungguh saya lihat, meminjamkan uangnya sedikit pada teman bisnis. Ini 2 orang businessman, kaya dua-duanya. Tapi entah kenapa si orang kaya ini yang punya teman yang kaya juga, entah kenapa temannya itu pinjam uang 10 juta aja. Uangnya tentunya bermiliar-miliar ya. Tapi temannya itu pinjam 10 juta, nggak masuk akal. Kenapa kok sampai? Tapi ya udah, karena ini temannya udah pinjemin ya 10 juta. Karena dua-duanya orang kaya, ya 10 juta itu yang kecil ya, nggak perlu hitam di atas putih ya, nggak perlu ditulis ya. Ya udah, nggak perlu ditulis. Kali ini 2 orang teman akrab. Dengan janji nanti misalkan ya, suatu saat setelah 1 bulan atau apa dikembalikan 10 jutanya itu. Waktu tiba saatnya 1 bulan, dia ketemu temannya, gimana? Uang saya gimana? Uang apa? Ya uang yang mestinya janji ya, sekarang ini dikembalikan. Uang apa? Ya kamu kan pinjam saya, dari saya 10 juta. Hah? Saya pinjam dari kamu 10 juta, apa-apaan? Kita kan kaya, uang kita kan MM-an. Buat apa saya pinjam uang sama kamu 10 juta? Kamu jangan, waktu temannya mencoba meyakinkan, waktu dia mencoba meyakinkan temannya, kan jelas karena kita teman, tidak perlu hitam di atas putih, tapi kan kamu janji saat ini kembalikan uang itu. Ayo kembalikan 10 jutanya. Hah? Saya nggak pinjam sama sekali. Kaya begini kok pinjam uang sama kamu. Buat apa? Kamu mengada-ada. Kalau kamu memang sudah nggak mau teman sama saya, udah ngomong aja nggak mau teman. Nggak perlu cari gara-gara seperti ini. Nah, dia mendengar temannya itu mengingkari pinjam 10 jutanya, marah besar. Bahkan dituduh mengada-ada, marah besar. Dua orang tadinya teman akrab, sama-sama businessman, putus hubungan mereka. Nggak mau ngomong lagi, nggak mau lihat lagi. Dan orang kaya ini dendam sekali sama temannya yang memfitnah dia, mengada-ada pinjemin 10 juta. Hatinya menjadi kecewa, patah hati, marah, frustrasi, susah tidur, hanya karena 10 juta. Buat kita 10 juta banyak ya. Tapi buat dia itu nggak ada artinya 10 juta itu, karena uangnya MM-an. Mungkin ratusan M gitu. 10 juta nggak ada artinya. Tapi karena temannya itu mengingkari sudah pinjam uang dan tidak mau kembali, bahkan menuduh dia itu mengada-ada, dia marah sekali. Udah nggak bisa bahagia lagi. Kehilangan kebahagiaan. Sama seperti Haman ya. 99,999% orang mau tunduk kepada dia. Tapi 1 orang aja di seluruh Babilonia itu, 1 orang yang nggak mau tunduk, itu tidak puas. Hatinya menjadi frustrasi, tidak bahagia, kehilangan kebahagiaan. Sama seperti pengusaha ini. Uangnya bermiliar-miliar, entah berapa ratus miliar begitu ya. Orang pinjam 10 juta aja nggak bayar, hilang kebahagiaannya. Mestinya kan nggak ada artinya 10 juta itu. Udah, orang nggak mau bayar, sudah. Saya lupain. Karena uangnya MM-an begitu ya. Tapi dia nggak bisa. Sama seperti Haman, dia menjadi kehilangan kebahagiaan, susah tidur dan sebagainya. Dia dapatin biasanya dalam perjalanan pagi-pagi untuk ke kantornya, ke perusahaannya, dia harus lewati perusahaan daripada temannya. Tapi sengaja dia beritahu kepada supirnya, jangan lewat itu. Jadi jalannya mutar jauh, tambah jauh untuk pergi ke kantornya. Karena dia tidak tahan lewat di depan perusahaan temannya ini. Konyol nggak? Konyol. Itu tindakan respons negatif dari suatu hambatan. Tapi rasanya tidak masuk akal ya. Orang begitu kayanya kok karena 10 juta aja sampai kehilangan kebahagiaan, rasa sukses, sejahteranya, damai sejahteranya hilang. Sebaliknya dia memberi respons negatif itu. Marah, dendam, benci kepada temannya ini. Masalah rumah tangga.
ibu muda. Ini suatu cerita lain lagi ya. Seorang wanita muda, sukses. Dia bekerja di perusahaan sebagai sekretaris. Sukses dia sebagai sekretaris, cerdas sekali. Bahkan jadi sekretaris bos, sekretaris majikan utama ini. Wah, gajinya lumayan besar. Lalu ada seorang pemuda mendekati dia, kaya juga, menikah. Mereka menikah. Jadi wanita yang sukses ini dalam karir dengan pemuda yang anaknya orang kaya ini. Nah, setelah menikah, mereka tinggal di Taman Mertua Indah. Mertuanya itu punya suatu kompleks yang besar. Di tengahnya ada rumah gede, rumah mertuanya itu dengan saudara-saudara yang belum nikah. Lalu di kompleks itu dibuatkan rumah-rumah yang lebih kecil untuk anak-anak yang nikah dengan keluarga mereka. Termasuk si wanita muda ini, si istri dengan suaminya. Mereka tinggal di kompleks Mertua Indah itu dan punya dua anak. Dua anak masih kecil-kecil. Tapi Cek. Tapi baru berapa tahun di dalam pernikahan, tiba-tiba suaminya mulai selingkuh. Suaminya tinggalkan istri ini dan melekat pada seorang wanita muda lain. Dia tidak mau tinggal lagi sama istri yang sebetulnya masih muda ini dengan dua anaknya. Dia pergi keluar dari kompleks orang tuanya dan tinggal bersama selingkuhannya itu. Nah, si istri yang masih muda ini, bukan istri muda, istri tua, tapi yang masih muda ini, wah penasaran. Dia nuntut sama suaminya, tetap biayai dua anak ini dan dia yang tinggal di kompleks mertua itu. Tentunya tidak bahagia, dia penasaran. Uangnya mestinya, uang suaminya itu mestinya untuk memelihara dia dan anak-anak. Tapi sekarang dibagi dengan istri mudanya. Jadi dapatnya tiap bulan tambah lama, tambah sedikit untuk memelihara kedua anak mereka itu dan dia sendiri. Dia penasaran, dia marah, tapi nggak bisa berbuat apa-apa. Karena suaminya memang sudah kabur, tinggalkan dia. Tinggal sama istri mudanya, dia marah. Tapi nggak bisa apa-apa. Dia hanya merenung aja di rumahnya itu. Nah, anak-anaknya yang tinggal di kompleks Mertua Indah itu mulai tambah lama tambah besar. Tapi ada anak-anak lain dari keluarga besar itu yang mulai membuli dua anak kecil itu. Mulai diajak berantem, mulai dipukulin, mulai dijitakin begitu, mulai dimaki-maki. Dua anak ini dibuli, pulang dari sekolah, pulang ke mamanya nangis karena dibuli sama saudara-saudara sepupunya yang lain ya. Mama itu, istri yang masih muda itu tidak bisa berbuat apa. Dia bisa frustrasi aja. Tambah marah lagi kepada suaminya. Suaminya nggak ada lagi melindungi dia. Dia murung, mulai marah-marah. Marah-marah siapa yang kena marah-marahnya? Dua anak kecil itu mulai kena marah-marahnya. Gak bahagia juga dua anak itu. Sudah dibully sama saudara-saudara sepupu yang lain, mamanya juga sudah mulai galak, mulai marah-marah seperti itu ya. Nah, suasana mereka mulai tambah lama, tambah redup ini. Si istri mulai mikir juga bunuh diri. Gimana kalau bunuh diri ya? Saya akan bebas dari situasi ini. Udah bertahun-tahun enggak selesai masalah seperti masalah sakit hati itu. Sudah bertahun-tahun enggak bisa diselesaikan. Akhirnya dia datang kepada konselor. Dia ceritakan semuanya. Konselor tanya sama dia, kenapa ibu masih mau tinggal di Taman Mertua Indah itu? Loh, ini dijanjikan sama mertua saya, bahwa rumah tempat saya tinggal itu nanti jadi hak kami. Nanti yang mewarisi adalah kedua anak kami. Kalau saya keluar daripada kompleks ini saya akan kehilangan rumah ini. Dan nanti kalau saya keluar dari rumah ini, saya cari kerjaan, tentunya harus menghidupi diri saya sama kedua anak. Nanti suami saya tahu bahwa saya sudah mulai kerja, tambah sedikit lagi uang yang dikasihkan kepada kami.
Sedangkan uang suami saya itu mestinya hak saya sama hak dua anak saya ini. Saya nggak terima dong. Kok enak? Walaupun konselor mengatakan, Ibu kan sekretaris yang sukses. Sekretaris bos. Sekretaris pemilik. Ibu kalau kerja lagi, masih bisa kerja lagi. Oh masih. Saya gampang sekali kalau cari kerjaan sebagai sekretaris. Bahkan bekas mantan bos saya masih sekali-kali masih telepon kembali kerja. Saya susah dapat sekretaris yang baik. Tapi Pak, kalau saya jadi sekretaris memang gaji saya akan cukup lebih besar daripada uang yang dikasihkan oleh ex suami saya itu untuk memelihara saya dan dua anak. Ibu bisa kontrak rumah? Oh bisa, gampang. Dengan uang gaji saya bisa gampang kontrak rumah. Bahkan mungkin nanti bisa nyicil untuk beli rumah. Nah, kenapa ibu tidak keluar? Kenapa ibu tidak keluar dari kompleks mertua indah itu? Ibu kerja, nikmat, bahagia dengan dua anak itu walaupun suami nggak pernah kembali ya. Ya nggak bisa dong Pak Pendeta. Kalau saya keluar, nanti hak rumah itu yang adalah hak dua anak saya itu hilang nanti. Nanti suami saya tahu saya sudah kerja, apalagi gajinya cukup baik, nanti malah nggak kasih lagi. Itu kan uang hak saya nggak terima itu. Ya, tapi anak-anak ibu kan dibully. Kalau ibu keluar punya rumah sendiri, beli rumah sendiri, kan anak-anak tidak akan dibully lagi sama saudara-saudara sepupunya. Ya tapi kan saya gimana nanti? Uang hak saya gimana? Rumah hak anak-anak saya gimana? Jadi ibu lebih suka begitu. Lebih suka anak-anak dibully, uang bulanannya jadi sedikit, murung terus di rumah, sebab ibu ini memang murung terus, marah-marah, ibu ini jadi galak sama kedua anaknya, ibu lebih pilih seperti itu. Tapi gimana Pak? Jadi walaupun dianjurkan oleh konselor, dia itu tinggalkan, say goodbye kepada kompleks mertua indah ini. Keluar, nyicil rumah sendiri, tinggal dua anak saya, bahagia dengan dua anak yang masih kecil, bahagia membina keluarga yang bahagia walaupun tidak ada suami. Tapi ibu itu tidak mau. Rugi saya nanti kalau saya kerja. Konyol ya. Kita lihat ini. Bahwa ada tujuan kebahagiaan keluarga yang tidak tercapai karena suaminya selingkuh. Ada tujuan hidup kedua anak saya akan berkecukupan. Ada tujuan rumah ini akan jadi hak ahli waris ada pada dua anak saya. Ketika itu tidak tercapai, ibu ini jadi murung aja. Anaknya menderita karena mamanya murung. Mamanya murung cenderung galak, cenderung pukulin dua anak ini. Dan anak itu murung karena tinggal di kompleks mertua indah itu dibully oleh saudara-saudara sepupunya. Tapi ibu tidak mau keluar. Jadi ini respons negatif. Dalam dua contoh ini kita melihat seorang yang tidak mencapai sasaran dan mengambil jalan ke bawah itu respons negatif. Murung dan menangis saja. Sama seperti ibu ini. Dendam, merencanakan pembalasan. Sama seperti pengusaha kaya itu. Dendam kepada temannya yang hanya pinjam 10 juta. Sedangkan mereka orang kaya. Ada orang-orang yang respons negatifnya ketika tidak mencapai sasarannya, melakukan pelarian, minum-minuman keras, tidur melulu. Ada seorang ibu yang saya dengar tidur karena masalah dalam hidupnya, tidur bisa sampai 16 jam sehari. Jadi waktu bangunnya cuma 8 jam untuk makan, untuk piaraan anak-anaknya sedikit, sudah itu tidur lagi. Pakai obat-obatan, ada orang yang pelarian, respons negatifnya pakai obat-obatan atau seks bebas. Karena patah semangat atau kecewa sama seseorang, ditinggalkan oleh pacarnya, wah dia sama wanita lain, saya juga bisa seks bebas. Bukan hanya laki-laki yang bisa seks bebas, perempuan juga bisa melakukan seks bebas. Dan dia melakukan seks bebas. Kacau ini. Respons negatif, pelarian. Respons negatif juga bisa menyerang, cerewet, pukuli anak, jadi jahat.
ikut geng. Karena kecewa yang parah, ikut geng. Jadi anggota geng preman. Usaha bunuh diri. Ibu ini sudah mikir ingin bunuh diri. Baik dengan minum racun, gantung diri, main silat, atau ngebut. Mendarai mobil gitu, mengendarai mobil sendiri di jalan tol. Tiba-tiba ingat masalahnya lagi. Jadi panas, jadi gemetaran. Tidak sadar itu gasnya diinjak keras-keras. Sampai mobilnya suatu saat ada jembatan di depannya. Dengan tiang-tiang jembatan tolnya ditabrak tiang itu. Dol, meninggal dia. Mobilnya hancur total. Menurut laporan polisi, hanya seorang yang nabrak tiang jembatan di jalan tol. Mati. Tapi mungkin bukan mati. Sesungguhnya mungkin bunuh diri. Walaupun dia tidak sadar dia bunuh diri. Tapi karena stresnya itu diinjak terus. Tidak ada yang menyebabkan dia itu mati. Kecuali dirinya sendiri. Yang menginjak gasnya habis-habisan. Jadi itu macam-macam usaha bunuh diri. Ngambek, mogok kerja, lumpuh. Ini seperti Raja Ahab ya. Ngambek, gak mau berfungsi lagi sebagai raja. Kalau jam saat ini, ada remaja-remaja karena patah hati, berhenti sekolah, nggak mau sekolah. SMA aja nggak lulus, SMP aja nggak lulus. Lumpuh. Kalau yang sudah kerja, ngambeknya tidak mau kerja. Buat apa saya kerja? Hidup nggak ada maknanya seperti ini. Karena sudah ditinggalkan oleh ceweknya misalkan, pacarnya. Ngambek. Teler. Bisa gila dalam tanda kutip, gila-gila buatan ataupun sungguh-sungguh rumah sakit jiwa. Masuk rumah sakit jiwa karena sungguh-sungguh gila. Jadi waktu dia mulai stres seperti itu, tidak mencapai sasarannya. Misalkan patah hati yang kayak murung, nangis terus. Akhirnya teler, tidak bisa sekolah, tidak bisa kerja. Akhirnya jalan aja seperti orang linglung, tidak bisa pikir. Mulai penampilan tambah lama tambah parah. Rambutnya tambah lama tambah gondrong, malas mandi, bajunya tidak pernah ditukar, sampai hitam sekali, sampai kotor, sampai jorok sekali, rambutnya sampai panjang, nggak pernah dicukur lagi, dan sudah berbulan-bulan nggak mandi. Seperti orang gila. Kalau anak-anak lari-lari di jalan itu, orang gila, ada orang gila. Karena penampilannya seperti orang gila begitu. Akhirnya nggak ada yang piara, dia hanya bisa minta sedekah dari warung-warung di pinggir jalan itu kalau ada yang mau kasih dia makan. Akhirnya tidurnya sembarangan, di emperan, akhirnya dipegang atau ditangkap oleh polisi, bawa ke rumah sakit jiwa. Sungguh-sungguh, dan tinggal di situ terus sampai mati kali. Tidak pernah keluar dari rumah sakit jiwa. Karena respons teler negatif. Karena ingin sesuatu tidak tercapai, responsnya negatif. Dan respons yang paling biasa dari respons negatif adalah menjauh dari Kristus. Tidak mau ke gereja lagi. Tidak mau doa lagi. Buat apa baca Alkitab? Allah nggak bisa tolong saya. Allah katanya cinta, tapi Allah nggak sebenarnya cinta, itu bohong semua. Alkitab itu bohong semua. Jadi buat apa baca Alkitab? Buat apa praise and worship? Buat apa memuji? Buat apa memuji Tuhan? Tuhan yang nggak bisa tolong, Tuhan yang tidak mau tolong, Tuhan yang acuh terhadap saya. Kekecewaannya menyebabkan menjauh dari Kristus. Ini 8 macam kelompok respons negatif ketika seorang ingin mencapai suatu sasaran tapi terjadi hambatan. Responsnya ke bawah, negatif. Dan ini akan menyebabkan orang itu bermasalah, tambah banyak masalahnya. Orang-orang yang datang kepada hamba Tuhan atau pelayan Tuhan biasanya karena mengalami ini, karena responsnya negatif. Jadi saudara dan saya sebagai pelayan-pelayan atau calon-calon pelayan Tuhan harus sadar hari ini. Orang datang minta tolong kepada kita biasanya karena respons negatif. Next. Nah, sebaliknya ada yang positif, respons positif. Next. Kita lihat, kita sudah baca ya dari pasal pertama tentang Raja Yosafat.
tiba-tiba diserang oleh 3 tentara besar dan dia tidak tahu harus berbuat apa. Tentara Yehuda tidak mungkin bisa mengalahkan tiga kelompok tentara besar itu. Jadi apa yang dilakukan? Responsnya apa? Datang kepada Tuhan. Ayo semua orang, ayo kita puasa, kita minta tolong kepada Tuhan. Kita kumpul di bait Allah, rumah Allah. Kita berdoa dan mereka berdoa menyerahkan semua, minta tolong kepada Allah. Sampai akhirnya saudara ingat bagaimana Allah kirim nabinya yang meyakinkan Yosafat, jangan takut, kamu diam aja. Allah yang akan berperang bagi kamu. Besok paginya, oke, dia lihat dari jauh tentara musuh. Besok paginya siapkan tentaranya, tapi bagian depannya bukan tentaranya, tapi kornya, choirnya, sangkurnya, penyanyi-penyanyinya yang berjalan di depan tentara. Waktu penyanyi-penyanyi itu dan tentara berjalan menuju ke musuh, Allah yang memporak-pondakan musuh itu. Mereka saling berantem, saling bunuh. Sampai ketika seluruh tentara Yehuda itu sampai ke musuh, semuanya sudah jadi mayat. Dan jarahannya banyak, makanannya banyak, pakaian banyak, emas, perak, semuanya banyak. Mereka perlu sampai 3 hari untuk ambil jarahan itu. Setelah selesai, mereka memuji, menyembah Allah. Dan tempat itu menjadi lembah pujian, tempat memuji. Respons yang positif menghadapi hambatan tidak bisa dikuasai. Itu respons positif dari Yosafat. Next. Nah ini kita lihat ya, Yosafat menyuruh orang Israel untuk datang ke bait Allah dan menyembah Allah. Dan Allah kirim nabinya untuk memberi kemenangan kepada Yosafat. Next. Next. Yosua juga respons positif ketika kalah dari Ai. Next. Waktu menghadapi kota Yeriko yang temboknya tebal sekali, kota yang kokoh sekali, Yosua datang kepada Allah, minta resep daripada Allah. Dan Allah kasih resepnya bagaimana mengalahkan kota Yeriko. Kelilingi aja, sehari sekali, diam aja. Tapi pada hari ke-7, kelilingi 7 kali. Pada keliling yang terakhir, teriak aja, memuji Tuhan, sorak-sorai aja. Dan tembok Yeriko pada robohnya ke dalam. Yang sulit sekali sehingga orang Israel bisa naikin tembok yang sudah roboh itu dan membinasakan orang Yeriko. Next. Tapi ada yang kita sudah pelajari juga, yang jahat ya, Achan yang jahat itu ya. Next. Waktu Yosua sobek-sobek bajunya, Allah mengatakan bangkit kamu karena ada dosa ini. Kita sudah pelajari dalam pasal yang pertama. Next. Next. Raja Hizkia. Waktu Nabi Allah mengatakan kamu akan mati. Hizkia sakit, kamu nggak akan sembuh. Apa yang dilakukan oleh Hizkia? Langsung dia berbalik menghadap tembok dan menangis di hadapan Allah, minta tolong kepada Allah. Itu adalah respons yang positif. Datang kepada Allah. Dia tidak tahu harus berbuat apa lagi karena Nabi Allah sudah mengatakan kamu akan mati. Tidak akan sembuh dari penyakitmu. Tapi dia datang kepada Allah dan Allah tolong dia dan usianya ditambah 15 tahun lagi. Next. Next. Nah, jadi apa itu respons positif? Menghadapi hambatan, tembok yang tebal itu, pertama datang kepada Kristus. Jangan lupa ini, yang pertama tidak harus datang kepada Kristus. Jangan lupa ke gereja. Jangan tinggalkan persekutuan rumah tangga, persekutuan doa, PA, pendalaman Alkitab, baca Alkitabnya, praise and worship sendiri. Jangan lupa itu, datang kepada Kristus, tetap ada. Walaupun hambatannya itu besar sekali, tidak bisa rasanya tebal sekali, tetap datang kepada Tuhan. Bertobat, itu adalah respons positif lain. Hilangkan segala kebiasaan buruk, tingkah laku yang nggak benar, bertobat, minta tolong kepada Tuhan. Lalu sukacita, ceria, menyanyi, menyembah, prayer, praise, and worship. Berdoa banyak, memuji dan menyembah Allah.
PPW ini ya. Kemudian ampuni dan lupakan kekecewaan. Kalau ada orang yang mengecewakan kita sehingga kita tidak capai sasaran, ampuni orang yang nipu kita, yang berdosa kepada kita. Kalau masih bekerja, tetap bekerja. Jangan mandek, jangan ngambek. Yang masih belajar, mahasiswa tetap belajar, jangan berhenti. Ikut kursus-kursus keterampilan. Bahkan kalau ada tawaran, saya perlu kursus ini. Memang sekarang lagi COVID, lagi virus, ini kesempatan saya mempelajari keterampilan baru ini. Tetap melayani dan tetap berguna. Ini respons positif. Kalau menghadapi hambatan, Anda memberikan respons positif, tidak akan bermasalah. Saudara tidak perlu datang frustrasi, datang kepada pendeta, karena Allah yang akan tolong sendiri. Next. Jadi, seorang tidak akan datang minta tolong dalam pergumulan hidup bila ia selalu memberi respons positif. Saudara selalu memberi respons positif, selalu menang. Karena saudara datang kepada Allah sendiri dan mendapatkan pertolongannya. Dalam segala kekecewaan apapun tetap menang. Seorang yang meminta tolong kepada konselor biasanya menggunakan respons negatif bila menghadapi hambatan-hambatan hidup. Jadi kita sebagai hamba-hamba Tuhan, ada orang minta tolong Pak Pendeta, tolong doakan saya, kecewa, saya frustrasi segalanya. Kita langsung kasih kesimpulan, dia itu memberi respons negatif terhadap hambatan, terhadap masalah hidup. Kalau dia memberi respons positif, tidak perlu datang kepada Bapak Pendetanya. Sebab Allah sudah akan tolong dia. Jadi, ngerti ya? Menghadapi orang yang dalam bermasalah, minta tolong pada kita, langsung kita tahu dia memberi respons negatif. Apa itu respons negatifnya? Lalu kita uraikan itu. Tinggalkan respons negatif seperti ini. Tinggalkan ngambek, nggak mau belajar lagi, nggak mau berusaha lagi, patah semangat, tinggalkan itu semua. Ayo sekarang kita ajar jemaat kita itu memberi respons positif supaya dia itu tetap menang, datang kepada Allah. Ayo kita praise and worship, tetap ke gereja, jangan lupa PA, jangan lupa pelajaran Alkitabnya, jangan lupa tetap praise and worship ya. Next. Jadi tugas counselor atau hamba Tuhan pertama adalah menanyakan dan meneliti respons negatif dalam hidup counselor atau jemaat kita. Karena kita tahu dia tidak akan patah semangat kalau dia itu memberi respons positif. Jadi apa sih yang dilakukannya? Respons negatif seperti apa? Dan kita bahas itu dan kita arahkan dia untuk memberi respons positif. Setelah itu jelaskan beda respons positif dan negatif, beri contoh-contohnya, dan anjurkan dia itu melakukan respons positif. Next. Konseling kemudian dibina untuk memberikan respons positif. Kita anjurkan dia, kita kasih dia itu PR untuk melakukan respons positif itu. Mungkin konseling perlu dibimbing dalam beberapa kali pertemuan untuk selalu memberi respons positif dalam segala situasi, yang baik maupun yang buruk. Selalu positif. Kalau sudah beberapa kali terjadi seperti ini, orang itu akan sudah terbiasa untuk menghadapi masalah apapun langsung respons positif. Menghadapi masalah apapun langsung respons positif. Langsung reda masalahnya. Jadi dia akan jadi seorang yang hidupnya bahagia karena selalu memberi respons positif. Tidak ada negatifnya lagi. Next. Jadi tugas kita banyak ya sebagai hamba Tuhan, sebagai counselor. Baik konselor pribadi, konselor suami istri, konselor dalam kelompok. Kita kasih seminar-seminar, bahkan seminar-seminar anak muda, anak sekolah minggu pun kita bisa ajarin untuk memberi respons positif. Ini bukan pelajaran yang sulit. Kita bisa ajarin anak-anak yang masih kecil-kecil, anak-anak SD itu memberi respons positifnya apa? Anak-anak langsung mereka bisa sebut. Ayo kita berdoa, ayo kita nyanyi. Puji Tuhan, baca Alkitab, taat, tunduk kepada Tuhan. Jadi ini banyak bisa dilakukan oleh hamba Tuhan untuk mengajar jemaat itu hidup bahagia. Karena mereka menghadapi segala masalah apapun, mereka memberi respons positif. Baik dalam seminar-seminar Bina Pasutri, anak-anak bisa dididik kelompok-kelompok kecil, pribadi maupun
Counseling terhadap pasangan suami istri. Next. Tuhan Yesus memberkati. Mari saudara-saudara kita tundukkan kepala. Terima kasih Tuhan, kami sudah belajar Tuhan. Bahwa kami akan menghadapi banyak kegagalan, frustrasi, karena tujuan impian kami tidak tercapai. Tapi ketika menghadapi hambatan itu, Tuhan kami sudah belajar. Jangan sampai kami memberi respons negatif. Kami harus selalu mengusahakan memberi respons positif. Dengan demikian pertolongan Allah akan selalu ada. Kita akan kekal, tegar, tangguh. Jadi orang Kristen yang kuat. Karena menghadapi masalah apapun kami selalu menang Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ajar kami dalam pelayanan dalam jemaat kami Tuhan. Untuk membina anggota-anggota jemaat kami juga menjadi kuat, kokoh, tegar seperti itu. Karena mereka selalu otomatis sudah menjadi darah daging mereka. Selalu memberi respons positif. Terima kasih Tuhan untuk pelajaran yang kami pelajari dari firman-Mu ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucapkan syukur kami Tuhan. Amin. Berapa jam?